Welcome back. Seminggu dari sekarang akan ada pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal yang dinanti-nantikan ditunggu oleh semua orang di dunia, semua pelaku pasar di dunia, investor di seluruh dunia. Sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, sebelum dilantik saja sudah terjadi kekacauan di seluruh dunia yang membuat US dollar makin menguat, imbal hasil Treasury Amerika Serikat ya, yang sudah naik cukup tinggi, sudah 4,8 yieldnya, mendekati 5%. Ini angka yang sudah makin tinggi ya. Ini membuat kekhawatiran di dunia. Bank-bank sentral di dunia sudah khawatir akan terjadi goncangan hebat yang membuat terpuruknya mata uang negara tersebut, membuat ekonominya goncang karena akan ada terjadi capital outflow semuanya yang membanjiri kembali pasar Amerika Serikat. Kita hari ini di negeri Konoha, Indonesia itu akan ada lagi sekarang tanggal 14 Januari sampai besok tanggal 15 Januari ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan mau memutuskan apakah suku bunga BI rate ini akan dinaikkan atau tidak. Tetapi hasil konsensus dari seluruh bank-bank di Indonesia sudah sepakat untuk suku bunga tetap. Jadi Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga lagi di level 6%. Karena kondisi ini memang harus dilakukan, suku bunga jangan diturunkan dan jangan juga dinaikkan, karena itu juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serba salah, tidak diturunkan pun salah, tidak dinaikin pun salah. Jadi tetap di angka 6% supaya mengimbangi kondisi inflasi yang di Amerika Serikat. Nah, besok juga ada rilis data inflasi Amerika Serikat besok Rabu tanggal 15 Januari 2025 ya. Rilis data inflasi yang sudah diprediksikan bahwa inflasi Amerika Serikat akan kembali melonjak, kembali meroket. Dan itu hal yang sudah pasti karena 1 minggu kemudian setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, ya, maka kebijakan proteksionisme yang dia lakukan itu, kebijakan perang dagang, ya, menerapkan tarif yang tinggi terhadap lawan-lawan atau mitra dagang dia, itu yang membuat inflasi akan terjadi. Karena negara seperti lawan Amerika Serikat yang paling keras adalah China. China pun akan membalas dengan melakukan proteksionisme juga terhadap bahan utama ekspor China yang mendominasi pasar dunia, yaitu 98% ekspor China di seluruh dunia, yaitu mineral pasir jarang, yaitu gallium, germanium. Itu China menguasai pasar 98%. Nah, gallium itu adalah bahan baku untuk semikonduktor, ya, untuk buat handphone, ya, komputer, ya, mobil listrik, bahkan di sistem pertahanan, alat-alat pertahanan radar itu menggunakan gallium. Nah, walaupun Amerika juga punya produksi gallium, tetapi China masih mendominasi pasar. Jika China memproteksi itu, maka itu mempengaruhi rantai pasok, ya, membuat inflasi akan terjadi, ya, harga-harga barang akan melonjak, ya, dan juga China selain dengan Amerika Serikat berseteru, ya, perang dagang, juga sudah seminggu yang lalu sudah cekcok dengan Uni Eropa juga masalah proteksionisme barang-barang Cina masuk ke Eropa, masalah selain ada banyak macam, selain proyek-proyek Cina, ya, di industri kereta api, mobil listrik, ya, itu semuanya sudah diproteksi
oleh Uni Eropa. Yang Cina merasa ini tidak adil ya. Jadi semuanya Uni Eropa, Amerika Serikat, mereka melakukan hal tersebut supaya mereka memproteksi industri mereka. Karena kalau mereka tidak memproteksi industri mereka terhadap serbuan Cina, maka mereka siap-siap akan mengalami kebangkrutan. Ya, kita lihat pabrik mobil legendaris Volkswagen yang sudah mau bangkrut ya, dan masih banyak lagi. Ada rentetan industri-industri besar di Eropa yang sudah uh, masuk ICU. Ya, kalau mereka tidak benar-benar melawan hegemoni pabrik Cina, ada pabrik dunia Cina ini, industri Cina, maka Eropa, Amerika akan bangkrut melawan Cina. Maka itu Donald Trump akan benar, apa yang diucapkan Donald Trump sebelum dilantik nanti, tanggal 20 Januari ini, itu nanti pasti terjadi setelah dia dilantik. Tidak mungkin itu tidak terjadi. Donald Trump sudah membuktikannya waktu periode pertama jadi presiden Amerika tahun 2016 sampai 2020. Betul-betul dia melakukan perang dagang. Dan kali ini dia tidak ada ampun, dia akan melakukan yang lebih keras daripada periode pertama. Ya. Donald Trump akan melakukannya. Dan ini pasti dia melakukannya. Dia harus melakukan ini supaya menguatkan kembali US dollar menjadi reserve currency di seluruh dunia, menjadi mata uang cadangan dunia. Ya, bagaimana dia harus melakukan kebijakan ini, ya, trik ini, ya, supaya negara-negara di luar, ya, akan hancur ekonominya. Memang tujuannya. Bagaimana supaya China bisa memenangi perang dagang ini? Yaitu satu jalan. Bagaimana China bisa memenangkan perang dengan Amerika Serikat? Ya, China melemahkan mata uangnya yuan, supaya barang-barang China itu bisa bersaing di pasar Eropa, di pasar Amerika. Tetapi dengan melemahkan mata uangnya, mempengaruhi negara Konoha ini, Indonesia. Semakin mata uang yuan makin rendah, ya, itu mempengaruhi di ekonomi dalam negerinya, domestik Cina. Maka Cina akan mengurangi barang-barang impor dari luar. Maka kita di negara Indonesia ini juga akan berkurang nilai impor dari China. Nilai ekspor ke Cina akan berkurang. Karena China juga pasti menguranginya, ya, karena ada ekonomi domestiknya ada berpengaruh, tetapi China akan lebih banyak, ya, mengekspor barang-barangnya ke seluruh dunia. Ya, China harus menjual barangnya, ya, termasuk kita di Asia, pasar Asia, karena dia akan sulit mendapatkan pasar di Uni Eropa dan Amerika Serikat apalagi. Dan itu situasi perang dagang yang terjadi di tahun ini, tahun 2025. Masih banyak lagi tentang situasi geopolitik. Itu ada hubungannya dengan perang dagang ini. Bagaimana Amerika Serikat mau memenangkan hegemoni ini kembali, jangan sampai direbut oleh China. Jadi Amerika pasti, ya, Amerika pasti seperti janji Donald Trump itu, ya, yang akan menguasai Panama Canal itu, terusan Panama itu, Donald Trump pasti akan menguasainya. Ya, bagaimanapun caranya Donald Trump, walaupun dengan tangan militer, ya, seperti dia sudah berjanji bahwa dengan aksi militer dia akan melakukan itu, mengambil alih itu terusan Panama. Kalau memang tidak bisa dengan cara diplomasi, maka dia akan mengambil paksa dengan cara militer. Maka perang itu akan terjadi terus. Situasi geopolitik itu pasti memanas di tahun 2025. Begitupun juga sekarang lagi negosiasi untuk mengambil Greenland, karena Greenland itu tanah di Greenland itu yang sekarang dikuasai Denmark itu di dalamnya itu banyak sekali
tambang dan mineral, ya ada gas, ya hasil buminya besar di bawah tambang es itu, tanah es itu. Nah itu kekayaan alam di Greenland itu yang ingin dikuasai oleh Donald Trump, ya. Begitupun juga dia ingin menguasai Kanada. Nah itu membuat situasi memanas. Belum lagi masalah Hamas di Palestina, ya. Pasti akan ada perang karena dia sudah mengancam juga bahwa dia akan membuat neraka di Palestina, di Hamas, ya, jika di Gaza, ya, neraka akan terjadi di Gaza jika Hamas tidak segera melepaskan sandera-sandera itu. Nah, itu juga akan memancing perang dengan Iran, ya. Jadi udah pasti tahun 2025 ini situasi ketidakpastian itu makin membesar. Situasi geopolitik, situasi perang dagang, ya. Ini hal-hal yang saya bicarakan ini hal-hal yang 90% terjadi. Ya. Bukan secara logika itu pasti terjadi, bukan hanya omon-omon, tetapi ini sudah mengarah ke sana, ya, untuk pasti terjadi punya. Dan seorang Donald Trump itu bukan presiden omon-omon, dia pasti melakukannya. Dan sudah terbukti dulu dia mengatakan bahwa dia akan di periode pertama dia akan tendang ISIS ke neraka setelah jadi presiden, dan dia membuktikan itu ISIS hancur karena Donald Trump. Jadi kalau Hamas dia mengatakan bahwa akan jadi neraka di Gaza, maka itu akan terjadi. Saya meyakini itu. Ya, Donald Trump bukan sembarang orang, ya. Kalau dia ngomong A, itu pasti akan dia lakukan. Ya. Maka itu situasi akan memanas. Dan satu lagi, Cina pasti akan melakukan hegemoninya. Dia akan selalu ingin menguasai teknologinya. Maka kalau menguasai semikonduktor, chip itu berarti akan menguasai teknologi sekarang ini. Maka satu jalan yang paling terbesar chip microchip itu, yaitu dia harus mengambil Taiwan. Negara China Kepulauan itu, itulah yang nomor 1 di dunia untuk masalah microchip atau apa itulah. Pokoknya bahan-bahan baku untuk mobil listrik, untuk handphone dan segala macam teknologi itu. Nah, China akan mengambil Taiwan itu. Itu udah pasti. Untuk bagaimana dia tetap menguasai teknologi ini. Jangan sampai direbut oleh Amerika. Jadi ini semuanya, perang ini terjadi karena perebutan perut, perebutan makanan, supaya mereka tetap menjadi negara yang paling makmur, paling kaya. Jangan sampai posisi mereka diambil alih, hegemoni mereka berpindah ke musuh atau rival mereka. Nah, Taiwan pasti akan diambil oleh China dan membuat Amerika pasti marah, ya. Donald Trump pasti akan berperang melawan China. Nah, ini situasi yang sangat memanas. Nah, dari semua situasi yang tadi saya ceritakan itu, perang dagang, perang geopolitik, ya, yang 90% pasti terjadi. Dari semua itu, memang ada punya udang di balik rempeyek, ada rencana di belakang itu, yaitu adalah penguatan US dollar. Kalau situasi geopolitik makin memanas, Trump benar-benar melakukan perang dagang itu, berarti apa? Yang menguat adalah US dollar. US dollar akan menguat setinggi-tingginya. Kemarin aja indeks US dollar sudah menyentuh 110. Indeks US dollar terhadap semua keranjang mata uang di dunia itu sudah 110. Ini tanda US dollar makin menguat. Imbal hasil treasury itu diburu oleh para investor di dunia. Karena US dollar dan treasury bills Amerika Serikat adalah safe haven. Kalau situasi ketidakpastian ekonomi, ya, sederhana aja. Situasi ketidakpastian ekonomi, situasi kekacauan, gonjang-ganjing, apalagi ada perang karena situasi geopolitik yang memanas, maka uang itu mencari tempat yang aman, safe haven, simpanan surga. Yaitu di mana? Di US dollar. Hanya US dollar dan treasury bills Amerika Serikat.
Tidak ada yang lain. Tidak mungkin uang itu simpan ke yuan. Tidak mungkin uang itu simpan ke rubel atau uh, euro ya. Euro itu udah hancur ya. Euro sudah benar-benar akan bangkrut negara itu kalau dia tidak bisa tahun ini 2025 ini tidak melakukan betul-betul proteksi yang besar terhadap barang-barang Cina, maka ekonomi Eropa itu akan bangkrut semuanya. Maka ini benar-benar Cina tahun 2025 adalah musuh utama, musuh Uni Eropa dan musuh Amerika. Jadi di tahun 2020, sepanjang tahun 2025 ini situasi akan memanas. Akan betul-betul Uni Eropa, Amerika Serikat akan berperang melawan China. Nah, situasi perang ekonomi, perang dagang aja sudah membuat ini bursa saham dunia hancur-hancuran, ya, anjlok semuanya. US dollar makin menguat sehingga mata uang Eropa, ya, Eropa itu akan turun. Eropa akan jatuh nilainya di bawah. Selama ini mata uang Eropa itu lebih tinggi nilainya daripada US dollar. Maka mata uang Eropa itu jatuh dalam di bawah paritas terhadap US dollar. Begitupun juga dengan decable British pound sterling juga. Yuan itu sudah tembus 7,3, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Semua mata uang di dunia ini hancur, jatuh dalam, hancur nilainya lebih rendah daripada US dollar. Dan US dollar makin tinggi, terbang ke angkasa. Ya, Suribis terbang ke angkasa. Nantinya pada saatnya nanti, sementara ini harga gold dunia ya masih naik. Tapi karena suku bunga Amerika Serikat itu masih tetap, ya. Misalnya besok data rilis inflasinya meninggi, maka janjinya Jerome Powell waktu tanggal 18 Desember 2024 bahwa di tahun 2025 ini dia akan menurunkan lagi 2 kali suku bunga Amerika Serikat, kemungkinan itu tidak terjadi. Minimal sekali, bahkan tidak terjadi. Jika inflasi makin tinggi lagi, maka kalau misalnya ternyata suku bunga kembali dinaikkan, maka hancurlah harga emas dunia. Terjun bebas ke 1.600. Harga emas dunia akan menuju ke harga 1.600 US dollar per troy ounce. Tetapi itu untuk harga emas dunia. Tetapi Anda yang memegang logam mulia di Indonesia, antam itu, Mas, itu nggak ada ngaruhnya. Karena logam mulia antam itu, Mas, itu harganya naik di Indonesia karena dikonversi dengan dolar rupiah. Nah, pada saat kejadian yang saya katakan tadi, memang harga emas itu dunia turun cuma dari 2.600 ke 1.600, itu nggak ada ngaruh. Yang paling berpengaruh harganya adalah dolar rupiahnya naik. Jika dolar rupiahnya naik, harga emas dunia, harga emas antam, logam mulia emas antam itu naik, harganya tinggi. Jadi harga emas itu tetap naik sampai menuju ke 3 juta per gram. Gitu. Jadi Anda tidak usah khawatir, Anda tidak perlu lihat itu harga emas dunia, nggak ada ngaruhnya. Anda lihat aja kalau dolar naik, maka harga emas logam mulia antam itu juga naik. Ya, seperti perhitungan yang saya sudah selalu jalankan tentang bagaimana cara menghitung 1 troy ounce itu dirubah menjadi 1 gram harga emas antam. Itu. Jadi dolar naik, maka harga emas antam juga naik. Maka bersyukurlah Anda bahwa harga emas antam itu akan menuju ke 3 juta per gram. Harga logam mulia emas itu. Karena dolar naik, karena dolar makin tinggi, karena situasi perang dagang, situasi geopolitik yang akan terjadi nanti setelah Trump dilantik tanggal 20 Januari 2025. Sepanjang tahun 2025 ini, tahun penuh ketidakpastian, kekacauan.
Dan satu lagi, yang tadi saya jelaskan peluang-peluang itu bahwa kalau US dollar menguat, mata uang seluruh dunia hancur, saham-saham di seluruh dunia hancur. Nah, Anda bisa dapatkan keuntungannya di mana di futures trading. Hanya di futures trading, karena di saham harganya jatuh. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Anda dapatnya di mana peluang keuntungan itu? Di futures trading. Karena futures trading itu bisa Anda bisa melakukan perdagangan, melakukan transaksi dua arah. Kalau ekonomi membaik, Anda melakukan posisi beli, sedangkan ekonomi memburuk, ketidakpastian, Anda melakukan posisi jual. Anda bisa melakukan di mana saja, kondisi apapun. Nah, itulah bisnis yang sangat ideal. Nah, futures trading itu baik untuk Anda di tengah kondisi ketidakpastian ini. Kondisi kekacauan, perang dagang, kondisi perang antara Amerika, Uni Eropa dengan Cina. Pokoknya kondisi kacau di sepanjang tahun 2025 ini, ya Anda lakukan transaksi di futures trading. Cuan banyak pasti Anda dapatkan. Demi Tuhan, saya pastikan. Karena memang itu pasti akan terjadi, sudah jelas. Market itu akan searah, di mana US dollar menguat, maka seluruh dunia hancur. Market apapun hancur, komoditi hancur, ya termasuk emas itu hancur, ya saham apalagi hancur, ya maupun currency di seluruh dunia. Oke, nah hubungi saya kalau memang Anda mau mendapatkan peluang itu, ya mendapatkan cuan itu. Hubungi di 0813 9846 9746. 0813 9846 9746, atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.